Kita lanjut ke Kita pertanyaan lanjut berikut. ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube. Nama akunnya adalah Game Zone. Selamat malam Hope Channel dan Pak Pendeta Sabuin. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan bahasa roh? Saya pernah melihat orang berbahasa roh yang tidak dimengerti artinya, baik oleh pendengar maupun si pembicara sendiri. Mohon diberi penjelasan Pendeta. Terima kasih untuk saudara Game Zone, nama YouTube. Iya, Luar betul, biasa. Apa itu bahasa roh? Pertama kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Di sini ada daftar karunia roh. Dan di dalam daftar ini, di bagian akhir dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, kita boleh melihat suatu statement yang berkata, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Jadi, bahasa roh adalah salah satu karunia roh. Demikian juga kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh itu adalah juga karunia Roh Kudus. Jadi kalau ada satu bahasa yang orang itu sendiri tidak mengerti, orang lain juga tidak mengerti, itu bukan bahasa roh. Karena yang namanya bahasa roh menurut ayat ini adalah bahasa yang bisa ditafsirkan bahkan oleh orang lain. Nah, apakah tujuan atau cara penggunaan bahasa roh? Bagaimana bahasa roh ini digunakan? Dalam hal apa bahasa roh ini digunakan? Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Oke, mungkin saya baca dulu ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, ini sesuai dengan karunia rohani ya. Yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi perhatikan ini dalam ayat 26, tetapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun jemaat, supaya jemaat dikuatkan dalam iman. Nah, perhatikan ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, katanya, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Perhatikan, syarat dalam menggunakan bahasa roh. Yang tadi tujuannya haruslah untuk membangun. Kalau kita mengucapkan sebuah kata, kita sendiri tidak mengerti, orang lain tidak mengerti, siapa yang mau dibangun? Nah, syarat untuk menggunakan bahasa roh menurut ayat ini, yang pertama adalah gak usah banyak-banyak yang berbicara bahasa roh. 2 atau 3 orang lah. Lalu kemudian yang berikut, karena kan makan waktu kalau berbicara. Yang berikut katanya, harus berbicara seorang demi seorang, gantian. Gak boleh sekaligus 5 orang, 10 orang, apalagi 100 orang dalam sebuah acara kebaktian. 100 orang tiba-tiba bunyi semua dengan berbagai macam bunyi atau bahasa roh yang dikatakan bahasa roh tersebut. Tidak demikian. Itu bukan fenomena bahasa roh. Tetapi bahasa roh itu katanya 2 atau 3 orang saja, karena makan waktu, itu pun harus gantian. Lalu syarat yang berikut, yang ketiga mungkin syarat yang berikut adalah, kalau ada yang bicara bahasa roh, harus ada yang bisa menafsirkan.
menafsirkan, bahasa kerennya sekarang adalah menerjemahkannya supaya semua orang yang ada di sana mengerti. Bahkan dalam ayat 28 katanya, kalau nggak ada yang bisa menerjemahkan, udahlah, diam-diam aja, ngomong aja sendiri dan ngomong kepada Allah, karena tentu Allah mengerti semua bahasa. Nah, dalam ayat yang keempat, pasal yang keempat, mengapa kalau dia tidak ada yang bisa menerjemahkan atau menafsirkan bahasa roh tersebut? Mengapa katanya cukup berbicara kepada diri sendiri saja? Ayat yang keempat mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, kalau tidak ada yang bisa menafsirkannya tadi, ia membangun dirinya sendiri. Karena hanya dia yang mengerti dan tentu Allah mengerti. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa roh ini? Itu adalah karunia roh, tapi coba kita lihat dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan bahasa roh. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke 1 Korintus 14, pemirsa. 1 Korintus 14 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari kita baca. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Jadi bahasa roh adalah merupakan bahasa yang ada di atas dunia ini. Bukan bahasa yang datang dari luar angkasa yang tak seorang pun penduduk bumi memahaminya. Lalu dikatakan, sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ya. Kalau saya katakan, selamat malam, itu bunyi yang ada arti. Kalau saya mengatakan selamat malam, kebetulan saya sekarang sedang berada di Korea, tapi yang mendengarkan saya semua adalah orang Korea yang tidak mengerti selamat malam, maka bagi orang Korea, kata selamat malam itu bagi mereka adalah bahasa asing. Saya tidak bisa bicara kepada orang Korea dengan menggunakan bahasa Indonesia, mau semangat sebagaimanapun juga, tidak membangun mereka. Hanya saya yang mengerti dan hanya Allah yang mengerti. Nah, kita baca selanjutnya dikatakan, sekalipun demikian, tidak ada satupun di antara semua bahasa di dunia itu yang bunyinya tidak berarti. Ayat yang ke-11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia adalah orang asing bagiku. Perhatikan ayat yang ke-18. Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia mempunyai karunia bahasa roh yang lebih dari jemaat di Korintus. Mengapa? Kebanyakan jemaat di Korintus mungkin hanya bisa berbahasa Yunani, karena itu berada di tempat orang Yunani. Atau mungkin mereka bisa menggunakan bahasa yang lain, mungkin satu atau dua. Tapi Paulus, dia bisa bahasa Aram, dia bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Yunani, dan mungkin juga bahasa-bahasa yang lain. Tetapi dia katakan ayat 19, dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh atau bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Dengan demikian, bahasa roh adalah bahasa yang ada di atas dunia ini. Kalau seseorang mendapatkan karunia bahasa roh, dia mendapatkan karunia. Kalau orang lain harus belajar 5 tahun, ada orang yang dengan karunia dari Allah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia sanggup berkomunikasi, dan dia harus menggunakan kemampuannya menggunakan bahasa asing itu atau menerjemahkan bahasa roh atau bahasa asing itu untuk membangun jemaat. Yang terjadi di hari Pentakosta di dalam Kisah pasal yang kedua adalah juga fenomena bahasa roh, dan betul-betul Roh Kudus bekerja saat itu. Rasul-rasul bisa mengucapkan bahasa atau kata-kata yang dipahami oleh orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Jadi demikianlah pemahaman Alkitab mengenai bahasa roh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta.